warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini untuk bisa berkumpul kembali melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran kita, yang mana alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita telah selesai dari pelajaran yang kelima, yang mana insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan masuk pelajaran yang baru. Dapatkan ya, liman. Ya, liman jadi asalnya man plus dengan li. Ya, li artinya milik. Li itu artinya milik, man siapa. Jadi kalau liman miliknya siapa, gitu ya. Dan li termasuk dari huruf jar. Li termasuk huruf jar. Jadi kita ketambahan li sekarang ya. Ada min, ila, ala sama fi. Kemudian ketambahan li. Perhatikan kata setelahnya, hadihi li Khalidin. Hadihi li Khalidin. Bu Fitria, kenapa dibaca Khalidin? Karena Kenapa dibaca kasroh? ada linya. Ada li di depan ya. Jadi karena ada li maka dibaca Khalidin. Kalau seandainya nggak ada li, bacanya apa? Khalidun. Ya, Khalidun. Ingat ya, harokat yang kita pelajari baru dua. Kalau nggak dhammah ya kasroh. Kita belum belajar fathah. Baik, lanjut. Ikutin lagi. Ada rojatu anasin hadihi. Ada rojatu anasin hadihi. Ada rojatu anasin hadihi. Ada rojatu anasin hadihi. Coba Bu Fitria sendirian. Ada rojatu anasin hadihi. Baik. La hadihi darrajatu ammarin. La hadihi darrajatu ammarin. Hadihi jadidatun. Hadihi jadidatun. Wa darrajatu anasin qadimatun. Wa darrajatu anasin qadimatun. Bu Ima, pertanyaan untuk jenengan. Di sini pada kalimat ini dibaca ada rojatu anasin. Kenapa kok dibaca anasin tidak dibaca anasun? Karena mudhafun ilaih. Benar, karena dia mudhafun ilaih, gitu ya. Nah, lanjut. Hadhihi sa'atu aliyin. Hadihi sa'atu aliyin. Hiya jamilatun jiddan. Hiya jamilatun jiddan. Pertanyaan untuk Bu Siska, kenapa tidak ditanwin? Karena dia mudhaf. Betul, karena dia mudhaf. Tapi ya, kalau kita lihat statusnya jadi hadhihi ini subjek ya, kemudian sa'atu mudhaf plus apa? Mudhaf, ya benar, mudhaf plus sebagai predikat, gitu ya. Baik, lanjut. Hadhihi mil'aqatun wa hadhihi kidrun. Hadihi mil'aqatun wa hadihi qidrun. Baik. Al mil'aqatu fil kidri. Al mil'aqatu fil qidri. Mil'aqatun itu artinya apa tadi? Sendok.
Sendok untuk makan ya. Kalau sendok garpu nanti bahasa Arabnya itu adalah syaukatun. Begini. Ya, syaukah. Ya, dia pakai shin, syaukah, yang artinya itu asal katanya syaukatun itu asalnya duri. Cuma digunakan untuk apa? Sendok garpu. Saya ingin berikan faedah lugawiyah atau faedah secara kaedah bahasa Arab. Perhatikan di sini mil'aqatun diulang berapa kali? Pada kalimat yang barusan kita baca mil'aqatun diulang berapa kali? 2 kali. Mil'aqatun, di sini juga mil'aqah. Perhatikan. Pertama kali penyebutan mil'aqahnya ini tanpa menggunakan alif lam. Sedangkan penyebutan mil'aqah yang kedua dengan menggunakan alif lam, gitu ya. Ini di dalam bahasa Arab ada makna yang ada makna tersendiri. Disebutkan 2 kali, tapi yang pertama pakai alif lam, yang pertama tidak pakai alif lam, sedangkan yang kedua pakai alif lam. Apa fungsinya atau faedahnya? Penambahan alif lam di sini selain dia menunjukkan sudah tertentu, kan asal muasal penambahan alif lam kan menunjukkan apa? Tertentu. Selain dia menunjukkan tertentu, di sini juga dengan pengulangan ya. Pengulangan ini juga menunjukkan bahwasannya mil'aqah yang ada di dalam panci ini, mil'aqah yang mana? Mil'aqah yang pertama. Jadi bukan mil'aqah yang berbeda. Jadi satu mil'aqah. Ya, satu apa? Satu sendok. Saya ulangi. Jadi dalam arti ini, hadhihi mil'aqatun wa hadhihi kidrun. Ini adalah sendok dan ini adalah panci. Al-mil'aqatu, sendok tersebut yang dimaukan sendok yang mana? Yang pertama tadi yang kita ceritakan, kan gitu ya. Hadi al-mil'aqatu, sendok tersebut fil kidri berada di mana? Di dalam panci. Ada nggak ini contohnya di dalam Al-Qur'an? Jawabannya ada. Ya, contohnya di dalam Al-Qur'an ada. Ada yang bawa HP? Bisa dibuka surat Muzammil. Di surat Al-Muzammil. Sebentar. Surat Al-Muzammil itu surat ke-73. Surat ke-73. Ayat 15 dan ayat 16. Ayat 15 dan ayat 16. Perhatikan, yang saya maukan adalah kalimat Rasul. Kalimat Rasul, saya bacakan ayatnya. Gimana ya yang lembarannya? Dapat semua enggak? Saya bacakan ayatnya secara sempurna. Ayat 15 dan ayat 16, Allah mengatakan, Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulan fa'asa fir'aunu ar-rasula fa'akhadnahu akhdaw wabila. Di ayat 15 atau ayat 15 dan 16 ada berapa penyebutan Rasul? Penyebutan kata Rasul ada berapa? Ada berapa, Bu Siska? Ada 3. Perhatikan ya. Yang pertama disebutkan tanpa alif lam. Yang kedua juga tanpa alif lam. Yang ketiga dengan menggunakan alif lam. Taib. Perhatikan, kalau
pada ayat yang ke-15 pengulangan kata Rasul dalam keadaan tidak menggunakan alif lam itu jadi artinya Rasul yang pertama dan Rasul yang kedua berbeda. Kalau tanpa alif lam. Tapi ya tanpa alif lam jadi artinya berbeda. Gitu ya. Secara arti inna sesungguhnya kami arsalna telah mengutus ilaikum kepada kalian wahai ya orang-orang Arab rasulan seorang rasul yang menjadi saksi atas kalian. Kama sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun juga seorang rasul. Perhatikan, rasul yang pertama yang dimaukan siapa? Yang diutus kepada orang Arab, orang-orang kufar Quraisy, Nabi Muhammad. Yang diutus kepada Fir'aun, Nabi Musa. Nah kan, lihat diulang sama-sama nakirohnya tanpa alif lam menunjukkan dua hal tersebut berbeda. Tapi ketika pada ayat yang ke-16 diulang lagi rasulnya dengan menggunakan alif lam. Lihat, fa'asa Fir'aunu ar-rasula. Maka telah bermaksiat siapa? Fir'aun. Kepada siapa maksiatnya? Kepada Rasul. Rasul yang dimaksiati Rasul yang mana ini? Kan ada dua nih. Maka Rasul yang dimaukan di sini Rasul yang diutus kepada Fir'aun. Bukan semua Rasul, tapi yang dimaksiati hanya Rasul yang khusus kepada Fir'aun. Taunya dari mana? Rasul di Fir'aun dinakirahkan tanpa alif lam, kemudian diulang lagi pakai alif lam. Begitu ya. Jadi secara bahasa seperti itu. Jadi misalkan kalau kita pakai anak ngomong ini, hada kitabun wa hada kitabun. Berapa kali diulang kitabnya? Dua. Jadi kitab yang pertama dengan yang kedua berbeda. Tapi kalau anak ngomong gini, hada kitabun. Ya, hada kitabun. Wa hadal kitabu alas sariri. Yang saya maukan kitabnya ada berapa kitab? Satu. Karena yang kedua saya ulangi dengan menggunakan al, gitu ya, menggunakan al. Itu secara faedah, secara bahasa Arab, gitu ya. Baik, ini faedah. Kembali ke kitab. Dan ini memberikan kepada kita pencerahan bahwasannya bahasa Arab itu benar-benar apa? Ya, indah sekali. Hanya sekedar mengulang alif lam aja maknanya sudah berbeda. Mengulang alif lam maknanya sudah berbeda. Makanya dahulu kalau kita dengar cerita-cerita itu, orang-orang musyrikin, orang-orang kufar Quraisy itu adalah ahli sastra. Orang-orang Quraisy itu ahli sastra mereka. Sastra bahasa Arab. Kemudian Al-Quran diturunkan kepada mereka dengan menggunakan bahasa mereka. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menantang mereka untuk mendatangkan dan membuat apa? Yang semisal Al-Quran. Mereka bisa nggak? Nggak bisa. Padahal bahasa mereka sendiri. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu memang sastranya nggak bisa mereka cerna. Sastranya itu benar-benar sastra tingkat tinggi. Ya, sastra tingkat tinggi. Sampai-sampai pernah Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan tentang Al-Quran. Beliau mengatakan begini maknanya, apa yang saya sebutkan dari makna Al-Quran ini hanya secuil dari makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Bahkan kata beliau, kalau seandainya kita mau menelaah, mau mentadabburi makna Al-Quran, maka niscaya keilmuan kita tidak akan sanggup untuk menelaah apa? Al-Quran. Saking apanya? Tinggi dan dalamnya makna yang terkandung. Maka kita yang sedang belajar bahasa Arab ini, jadi kita sedang belajar apa? Ya, Al-Quran. Kenapa kau pakai kata ini? Kenapa kau pakai kata ini? Yang ini pakai alif lam, kok ini enggak? Itu ada maksud-maksud tertentu di sana, begitu ya. Nah, karena memang Masya Allah Al-Quran itu indah. Ya, semakin kita mengerti artinya, semakin membuat kita apa? Tenang.
Makanya di awal surat Al-Baqarah Allah mengatakan tentang Al-Quran apa? Dzalikal kitabu alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Apa artinya, Bu? Dzalikal kitabu, ya, Al-Quran itu adalah sebuah kitab. La raiba fi, yang tidak ada keraguan. Jadi nggak ada yang diragukan sama sekali. Semuanya pasti benar. Gitu ya. Semuanya pasti benar. Dan Al-Quran Allah katakan huda, petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi maknanya apa? Semakin orang itu dekat dengan Al-Quran, maka akan semakin membuat dia bertakwa. Gak percaya, coba diperhatikan kondisi kita ketika di bulan Ramadan dan luar Ramadan. Ya, kondisi hati kita berbeda. Kok Ramadan tuh rasanya apa? Nyaman, tenang. Ya, di luar Ramadan pusing. Masya Allah. Belum sampai Ramadan baru takbirannya sudah pusing ya. Nah, Masya Allah. Makanya pernah ada ulama ngomong gini, jangan sampai kamu tinggalkan harimu tanpa Al-Quran. Jangan. Ya, walaupun kamu hanya bisa membaca beberapa ayat, tetap baca, karena itu akan bisa merubah harimu. Ya, akan bisa merubah kondisi dan keadaan harimu pada hari itu. Ya, baca walaupun hanya beberapa ayat. Ya, walaupun hanya beberapa ayat. Misalkan hari ini alif lam mim, cukup sudah. Lanjut lagi besok, Pak. Dzalikal kitabul. Paling tidak ada bagian kita di hari tersebut dari Al-Quran. Gitu ya. Bahkan ada sempat yang apa itu? Ada seorang ulama itu buat tulisan begini. Coba sekarang jujur, ya. Apakah engkau memberikan bagianmu dari Al-Quran sebagaimana engkau memberikan bagianmu dengan HP-mu? Sekarang kamu jujur mana? Apakah Al-Quran kamu kasih bagian jatah untuk kamu pegang sebagaimana kamu berikan HP-mu jatah untuk kamu pegang? Gitu katanya. Anda pas baca itu, wah, serem juga pertanyaannya ini. Ya, Masya Allah. Karena di luar Ramadan itu Quran itu Masya Allah berat. Kalau pas Ramadan enak gitu ya. Di luar Ramadan setannya sudah lepas semua. Gitu ya, sudah berkeliaran. Lanjut. Hadhihi baqaratul fallahi. Hadihi baqaratul fallahi. Hadza anfun wa hadza famun. Hada anfun wa hada famun. Hadhihi udhunun wa hadhihi ainun. Hadihi udunun wa hadihi ainun. Wa hadhihi yadun wa hadhihi rijlun. Wa hadihi yadun wa hadihi rijlun. Baik, monggo ditulis. Ciri-ciri isim muannas, ciri-ciri kata yang muannas. Ciri-ciri kata yang muannas. Satu, diakhiri dengan tak marbutoh.
diakhiri dengan ta marbutoh. Ini ciri yang pertama ya. Kata tersebut diakhiri ta marbutoh. Perhatikan di layar. Di sini ada kata jalisun dan ada kata waqifatun. Kata waqifatun tatkala diakhiri dengan ta marbutoh seperti ini, maka ini membuat dia menjadi kata yang mu'annas. Sedangkan jalisun yang tidak ada ta marbutohnya, maka dia tetap dihukumi mudzakkar. Terus bagaimana cara membuat dia mu'annas? Tinggal menambahkan apa? Ta marbutoh. Contoh, jalisun, kalau kita mau buat dia menjadi mu'annas, maka tinggal ditambahi ta marbutoh, maka menjadi apa? Jalisatun. Ya, menjadi jalisatun begitu. Jalisatun. Gitu ya, seperti itu. Contoh lagi, misalkan kita katakan kalimat tersebut maftuhun. Kalau mau jadi mu'annas jadinya apa? Maftuhatun. Sebelum tak marbutoh fathah ya. Maftuhatun. Mughlaqun jadi apa? Mughlaqatun. Ya, jadi tinggal memberikan tak marbutoh aja. Misalkan contohnya kalimat tersebut tadi maftuhun. Ya, maftuhun. Kalau mau jadikan mu'annas tinggal ditambahi tak marbutoh menjadi maftuhatun. Ya, maftuhatun. Dan itu kita ingat di sini sebelum tak marbutohnya diharokati fathah. Itu cara harokatnya seperti itu. Coba sekarang Bu Fitria. Muhandisun. Jadi muhandi. Oke, muhandisatun. Baik, Bu Siska coba. Tolibun. Tolibatun. Ya, tolibun, tolibatun. Kemudian Bu Ima. Maridun. Maridotun. Gitu ya, maridotun. Bu Penta, jadidun. Jadi naam, jadi dah tun. Baik. Bu Fitria, kabirun. Kabirotun. Ya. Bu Ajeng, nadhifun. Nadhifatun begitu ya. Jadi kalau dia sifat, ya kalau dia sifat bisa langsung diberi tak marbutoh. Gitu ya, bisa diberi tak marbutoh. Baik, yang kedua. Yang kedua ini sesuai dengan yang dibuka aja ya. Nama perempuan. Nama yang memang diletakkan untuk perempuan.
perempuan. Contohnya seperti apa di sini? Bintun sama tun. Ya, bintun sama tun. Bintun artinya putri. Kalau tun saudari. Kalau saudara kan ahun. Kalau ini tun. Loh, kenapa kok nggak pakai tak marbuto? Beda. Karena ini bukan sifat. Ya, ini nama. Maka kalau nama harus sesuai dari sana. Jadi nggak boleh kita tambah-tambahin apa tak marbuto. Bisa ditambahkan tak marbuto kalau dia sifat. Ya, kalau dia sifat. Seperti rojulun, boleh nggak rojulatun gitu? Nggak bisa. Kitabatun nggak bisa. Harus sifat. Kalau mau ditambah tak marbuto. Contoh seperti apa? Muhandis. Ya, muhandis. Jadi muhandisatun. Yang ketiga, yang disebutkan beliau di sini, anggota tubuh yang sepasang. Anggota tubuh yang sepasang. Yang dicontohkan beliau di sini adalah udhunun sama ainun. Ini kan sepasang. Udhunun sama ainun. Demikian pula contoh di bawahnya yadun sama rijlun. Karena dia termasuk anggota tubuh yang sepasang, maka dia dihukumi mu'annas. Sehingga kalimatnya bukan pakai hada tapi pakai hadihi gitu. Kalau anfun mu'annas atau mudzakkar Bu Fitria? Mudzakkar, bukan mu'annas. Bukannya. Makanya menggunakan hada di sini karena anfun mudzakkar. Famun juga sama. Ya, famun juga sama, dia mudzakkar karena satu. Sehingga kata tunjuknya pun hanya menggunakan hada, bukan menggunakan hadi. Baik, ini beberapa ciri kata tersebut mu'annats. Ya, kata tersebut mu'annas. Dan ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh beliau di kitab. Baik. Cukup, itu aja 3. Nanti kalau ada lagi di depannya baru kita tambahkan. Untuk saat ini cukup 3 itu saja. Ada yang tanyakan? Saya masih bingung tadi yang dikasih tamat itu tadi contohnya yang muhandis itu isinya profesi. Ya. Bukan sifat kan ya Ustaz? Iya, betul. Tadi saya garis bawah yang dikasih tamat itu yang kata sifat. Iya. Jadi kalau di dalam bahasa Arab kata muhandis itu masuknya kata sifat, maka saya pakai kata sifat. Kalau kita bahasa Indonesia itu profesi. Jadi dengan rubah aja tadi yang saya bilang sifat, yang profesi juga masuk gitu. Karena kalau secara bahasa Arab dia masuknya dalam kata sifat begitu. Lah sifat bahasa Arab itu mencakup banyak gitu. Mencakup banyak. Lah kalau Indonesia kan beda-beda kan. Sifat itu paling ya berdiri, duduk begitu aja kan. Ya. Kemudian kalau bersih masuk nggak? Bersih kotor? Masuk ya. Nah kalau profesi di Indonesia disendirikan. Jadi jangan tambah aja nanti profesi gitu, biar nggak bingung. Ya biar nggak bingung. Sifat atau profesi. Tapi untuk profesi ini seperti imam bisa nggak jadi imamatun? Ya bisa. Kalau untuk imam nggak bisa ya, karena imam memang asal muasalnya siapa? Laki-laki. Ya imam itu asal muasalnya laki-laki, maka cuma imamun, nggak ada imamatun. Kalaupun dibuat imamatun, nanti artinya berubah. Kalau imam itu kan imam. Kalau imamatun itu artinya nanti pemimpin, kepemimpinan, begitu artinya. Kepemimpinan. Jadi berubah artinya nanti. Ada lagi Bu Fitria? Itu dulu ya, taib.
Sekarang kita masuk tamarin, latihan. Iqra waktub. Apa artinya Bu Siska? Baik, jadi suruh ngapain kita ini? Membaca. Monggo satu per satu dari Bu Siska terlebih dahulu. Sekalian arti Bu Siska ya. Hadza masjidun wa hadhihi madrasatun. Baik, monggo. Ini masjid dan ini sekolah. Baik. Untuk ini kalimat ini yang barusan dibaca Bu Siska, ini memang sering ya Mbak membuat kadang kita salah. Bisa dibaca madrasatun, bisa juga dibaca mudarisatun, dan sama bentuknya, sama, nggak ada perubahan, nggak ada perbedaan, sama. Terus yang membedakan apa? Konteksnya nanti. Di sini kan menjelaskan masjid. Ya, masjid kan cocoknya dengan sekolah. Kalau di sini mungkin masjidnya diganti guru, maka di sini baru guru perempuan. Begitu ya. Jadi yang membedakan adalah konteks kalimatnya. Baik. Bu Fitria nomor 2. Manhadihi. Ulangi. Manhadihi. Hadihi uktu Abbasin. Ayo, artinya? Siapa ini? Ini saudara perempuan Abbas. Ini saudara perempuannya Abbas. Baik. Monggo Bu Penta. Artinya? Dikun ayam jantan. Baik. Di sini nggak bisa dikatun ya. Kenapa? Karena dia bukan sifat dan bukan profesi. Ini hewan sendiri berdiri sini. Makanya untuk laki-laki, untuk bina atau apa namanya ini, jantan dan betina dibedakan. Yang jantan dikun, yang betina dajjajatun. Ya, hadza dikun wa hadhihi dajjajatun. Pertanyaan untuk Bu Ajeng. Kalau seandainya saya rubah begini, hadza dikun wa hadza dajjajatun. Benar apa salah? Salah. Kenapa salah? Dajjajatun ayam betina. Kenapa emangnya ayam betina? Mu'alas. Baik. Jadi harus pakai hadihi karena yang ditunjuk mu'annas, maka harus pakai hadihi. Baik, monggo Bu Ima nomor 4. Ada banul mudiri wa hadihi bintul mudarrisi. Artinya? Ini putranya kepala sekolah dan ini putrinya guru. Hasan. Baik, monggo Bu Ajeng. Hadihi ummu Yasirin. Artinya? Ini ibunya Yasir. Ini ibunya ya, Yasir. Monggo Bu Siska. Aina kidarul lahmi. Dia fitalajati. Apa arti talajah? Talajah ini kalau secara arti bebasnya pendingin. Ya, masuk di dalamnya kulkas atau apa? Freezer. Kan ada terkadangnya yang untuk tempat daging yang besar itu masuk talajah. Ya, talajah. Baik, artinya? Di mana pancinya daging. Dia itu langsung pancingnya. Baik, Masya Allah. Pertanyaan bagus. Untuk hiya, ya kita artikan sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Gimana ngomongnya? Pancingnya daging. Nah, begitu bisa. Kalau secara bahasa Indonesia begitu. Ya, di manakah pancinya daging? Pancinya daging di kulkas gitu ya. Kalau perkata hiya artinya dia gitu ya. Di mana pancinya daging? Dia. Itu secara bahasa Indonesia nggak baik, nggak enak ya. Karena dia bukan untuk apa, sesuatu yang tidak berakal begitu ya. Baik, maka cara mengartikannya untuk bahasa Arab, saya ingatkan ini dalam menerjemahkan ya. Kalau di dalam menerjemahkan, karena kita menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia,
maka kita pakai bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Sama seperti tadi terjemahan yang PR tadi, ya terjemahan PR tadi, ketika menerjemahkan dhahaba ibnu siapa tadi? Yang di ya dhahaba ibnu tajiri ila suki. Cara mengartikannya Masya Allah. Ya, sudah bagus. Apa artinya jadi? Kalau dhahaba ibnu tajiri ila suki, putranya pedagang itu pergi ke pasar. Itu kan sesuai dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa baku Arabnya jadi ngartikan gimana? Telah pergi putranya pedagang ke pasar. Itu kalau baku bahasa Arab diterjemahkan langsung dengan bahasa Indonesia. Maka di dalam menerjemahkan kita nggak boleh baku dengan bahasa Arab, kita harus dengan apa? Kaidah bahasa Indonesia, gitu ya. Yang enak gimana cara terjemahannya? Terakhir, Bu Fitria. Artinya ini itu dan ini jendela. Nafidatun jendela. Baik, insyaallah. Ada yang ditanyakan? Jadi kesimpulan yang bisa kita sampaikan atau kita sebutkan pada pertemuan kali ini, bahwasanya hadihi adalah isim isyarat yang digunakan untuk menunjuk kata yang mu'annas. Jadi kalau kata tersebut itu mu'annas, maka pertanyaan atau kata tunjuk yang kita gunakan harus mu'annas. Baik, coba sekarang kita praktek. Ya, buat pertanyaan dengan mahada atau dengan mahadi sesuai dengan gambar. Ya, sesuai dengan gambar. Baik, Bu Penta. Niki Bu Penta. Baik, pakai hada. Kenapa? Karena kolamun mudakar. Baik. Bu Fitria, monggo. Mil akotun. Baik. Bu Siska. Hada kitabun. Bu Ajeng. Apa itu Bu Ajeng? Komisun. Beda antara komis dengan thawb ya. Kalau komis itu kemeja, kalau thawbun baju atau pakaian gitu ya. Baik. Bu Ima. Lihat. Hadihi sa'atun. Bu Penta. Ada baitun. Bu Siska. Taib. Bu Fitria. Ada babun. Uniknya bahasa Arab itu sebelum ngomong kita mikir dulu. Ini mu'annas atau mudzakkar nih. Itu Masya Allah. Jadi memang orang kalau mau ngomong Arab itu nggak bisa sembarangan. Dia harus berpikir dulu. Ini mudzakkar atau mu'annas. Mudzakkar atau mu'annas. Gitu ya. Maka kalau kita terbiasa ngomong, insya Allah tanpa berpikir langsung bisa pakai hada atau hadihi. Jadi kunci dalam bahasa Arab itu agar bisa lancar ngomong, praktek aja. Pulang ke rumah langsung ngomong mahada mahadi. Itu praktek aja. Baik. Moga Bu Ima. Mahada famun. Hada famun. Bu Ajeng. Baik. Ini faedah yang belum Anda sampaikan tadi lupa. Tadi kita sebutkan tanda mu'annas ada berapa? Ada 3 ya? Tambah 1 lagi, yang keempat. Yang keempat. Ini kelupaan ini. Hidrun ini.
Yang keempat, kata yang dianggap mu'annas oleh orang Arab. Jadi khusus yang keempat ini, kata yang dianggap mu'annas oleh orang Arab. Jadi di sana ada beberapa kata yang kelihatannya itu kayak mudzakkar, tapi orang Arab menganggap dia mu'annas. Maka kita selaku orang non Arab harus apa? Ngikut. Enggak, kidrun ini mudzakkar, nggak boleh, harus tetap mu'annas. Jadi kidrun ini termasuk mu'annas. Dan kata-kata yang seperti kidrun ini nggak banyak, hanya beberapa saja. Cuman nggak bisa disebutkan sekarang, nanti tambah bingung. Intinya sekarang yang jenengan ingat, kidrun termasuk kata yang dianggap oleh orang Arab mu'annas, sehingga nanti isim isyarahnya pakai hadi. Begitu. Ya. Baik, Bu Fitria, monggo. Ayo. Apa itu? Tangan, betul. Tangan mudzakkar atau muannas? Hadihi yadun. Nggak pakai tasdid? Yadun. Nggak pakai dalnya, nggak usah ditekan. Yadun. Ya, ulangi. Hadihi yadun. Hadihi yadun. Oke. Bu Siska, monggo. Nggih. Sama milih hidung atau milih matanya? Hada anfun. Bu Ajeng. Mikwatun. Ya, mikwa. Mikwatun itu artinya setrika. Bu Penta, monggo. Hah? Yang ini Bu Penta. Yang ini. Ya. Miftahun. Baik, Bu Ima. Hadihi falajatun. Baik. Bu Fitria. Hada masjidun. Masjidun. Bu Siska. Hada kursiyun. Bu Ajeng. Hada najmun. Baik. Cukup insyaallah. PR-nya tamrin ketiga ya. Tamrin ketiga. Perhatikan dulu penjelasan dari saya. Ketik di sini perhatikan contohnya Muhammadun talibun. Muhammad laki atau perempuan? Maka pakainya talibun. Aminatu talibatun. Aminah muannas, maka katanya juga harus dibuat muannas. Maka demikian pula setelahnya di sini. Perhatikan artinya iqra al-mithala wa kawwin jumalan ala ghirarihi. Iqra apa artinya? Bacalah al-mithala. Apa misal? Contoh. Bacalah contoh. Jadi kita buat contoh. Mana contohnya? Nomor 1. Sudah, contoh nomor 1. Sudah, yaitu contohnya apa? Muhammadun talibun, aminatu talibatun. Wa kawwin, dan buatlah jumalan jumlah. Wa kawin jumalan, dan buatlah jumlah ala ghirarihi, semisalnya. Ala ghirarihi artinya apa? Yang sama kayak contoh. Jadi kita suruh baca, kemudian disuruh membuat kalimat yang semisal contoh. Maksudnya gimana? Seperti yang saya sampaikan tadi, yang bagian kanan itu mudzakkar semua. Kita suruh membuat bagian kiri tapi dirubah menjadi apa? Mu'annas. Kita ambil contoh, misalkan nomor 2, monggo Bu Fitria. Hamidun
tobibun. Hamidun tobibun. Nggak pernah jadi hamidin dia ya. Kalau nggak ada huruf jar nggak ada hamidin. Hamidun tobibun. Monggo. Fatimatu tobibatun. Baik, Fatimatu tobibatun. Begitu ya. Jadi kita suruh membuat seperti itu. Baik. Sudah? Cukup? Cukup sudah ya. Baik, Masya Allah. Hal min soal, ada yang ditanyakan? Untuk latihan menulis di buku tulis saja. Ya, tapi yang ditulis yang kiri aja ya. Yang kanan nggak usah. Yang mu'anas saja. Tapi kosakatanya pakai yang kosakata sebelah kanan. Nggak boleh tiba-tiba nanti dia dibuat sendiri, nggak boleh. Harus pakai kosakata sebelah kanan. Sudah nggak ada lagi? Bu Penta ada pertanyaan Bu? Belum ada ya? Saat anak kok pusing saat belajarnya, itu tanda belajar itu. Makanya pusing, gitulah. Itu tanda-tanda ilmunya pingin masuk, tapi masih apa? Belum ada celahnya gitu loh. Jadi terasa berat dan pusing. Maka tetap bersabar, gitu ya. Maka saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk selalu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang yang kita pelajari ini bahasa Arab yang larinya kepada Al-Qur'an, sehingga yang diutus sama musuh-musuhnya ya, sama musuh-musuh manusia dari kalangan jin, ya, iblis, setan dan semisalnya itu juga apa? Orang-orang bukan orang-orang, jin-jin dan iblis-iblis yang juga pinter, gitu ya. Mau berangkat ini hari Rabu ini jinnya berisikin ini. Ya, bisikin. Wes lah susah angel-angel, ya, nggak bakal bisa, ya. Maka, nggih, monggo. Kalau mudzakkar atau muannas secara bahasa Indonesia Bu ya, kalau mudzakkar itu adalah kata yang menunjukkan laki-laki, sedangkan muannas adalah kata yang menunjukkan perempuan. Dan kita bisa membedakannya dengan ciri-ciri yang kita sebutkan tadi. Kita sebutkan kan 4 ciri-ciri Bu ya. Selain 4 ciri tersebut, maka dia masuk apa? Mudzakkar. Jadi jenengan tinggal memperhatikan 4 ciri tadi. Kalau nggak ada pada suatu kata 4 ciri tersebut, maka pasti kata tersebut maksudnya mudzakkar. Begitu Bu. Baik, wallahu taala alam bisawab. Insyaallah kita cukupkan sampai sini dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.